Baiklah, sudah lama ya kita tidak melakukan penelusuran. Sekarang kami akan melakukan penelusuran ke situs yang bernama Wadas Ngampar bersama dengan Kang Dul Jenar dari Cawitali. Saya saja belum pernah ke sini. Seperti apakah Wadas Ngampar? Mari ikuti perjalanan kami. Jalannya menurun, cukup terjal karena banyak bebatuan. Tuh menurun. Sangat bagus pemandangannya. Halo sobat sejarah, sobat budayawan dimanapun Anda berada. Kali ini saya penelusuran bersama Bung Baidi. Untuk kali ini saya bersama Bung Baidi berada di titik terbawah lapisan tanah di wilayah Kecamatan Bumi Jawa bagian barat, yaitu tepatnya di Desa Cawitali, di mana kita berada di alur sungai. Nah, ini adalah pertemuan dua sungai antara Kali Onje dan Kali Kumisik, kemudian menjadi satu, menjadi aliran Kali Kumisik yang kemudian nyampe ke wilayah Kesambi, Margasari ya. Dan kita berada di titik terbawah lapisan tanah, artinya berarti tanah yang mengelilingi wilayah Cawitali, kita berada di paling bawahnya. Di sini ini bagian atas wilayah Wadas Ampar ya. Wadas Ampar itu dimana sudah tidak ada lagi tanah, dan di situ sudah murni lapisan bebatuan ya. Ini berarti titik paling bawah di lapisan tanah yang mengelilingi wilayah Cawitali. Bisa kita lihat dari ujung, ini sudah semuanya batu ya, semuanya batu sampai ke sini, dan lengkungannya yang ada di bawah ini dikenal juga dengan kedung perahu ya. Kedung perahu itu kayak perahu ya? Ya, yang berbentuk seperti perahu tapi sudah di kiri kanannya itu sudah batu semua. Dan kita setelah ini akan menuju ke lokasi Wadas Ngampar di bawah sana ya. Namun karena aksesnya agak sulit, jadi saya bersama Bung Baidi harus melewati jalan yang terjal seperti itu. Dan kita langsung lanjut saja ke lokasi Wadas Ampar yang menurut cerita Wadas Ampar ini adalah lapisan tanah terbawah ya di wilayah Cawitali. Ayo kita ke lokasi. Gas. Ya, ini sepertinya sudah sampai Kang Dul. Ini lokasinya di Wadas Ngampar. Sangat licin jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wih, sangat keren sekali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai juga saya bersama Bung Baidi di lokasi yang kita tuju dengan susah payah tadi ya, Wadas Ampar. Kita bisa lihat di sebelah kiri saya ini terbentang bebatuan ya, murni bebatuan, tidak ada sama sekali tanah ya. Dan di ujung sana juga kita lihat hamparan batu. Yang tadi saya bilang ini adalah titik paling bawah permukaan tanah di wilayah Cawitali, namanya Wadas Ampar. Dan kita sudah berada di perbatasan
antara Cawitali dan Senggini. Di bawah sana kita bisa temukan bendungan Raja Bawah, ya, bendungan Raja Bawah. Kemudian di bawah bendungan Raja Bawah itu ada Wadas Kelir, ya. Wadas Kelir itu berada di Danaraja, Kecamatan Margasari, ya Bu. Danaraja, Kecamatan Margasari. Dan berbeda mitos dengan Wadas Ampar yang ada di Cawitali. Wadas Kelir yang ada di Danaraja itu ada erat kaitannya dengan kenapa di wilayah Danaraja itu tidak boleh menyelenggarakan wayangan, ya, atau kegiatan nanggap wayang itu di wilayah Danaraja itu nggak boleh, karena memang di situ diyakini ada batu kelir yang menjadi mitos bahwa kalau melanggar peraturan itu, ya mitosnya, kalau tetap ngeyel nanggap wayang di sana itu nanti daerah Danaraja akan mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi di sini Wadas Ampar dan di bawah sana kita sudah berbatasan dengan Senggini dan Danaraja, ada yang namanya Wadas Kelir, seperti itu. Dan mungkin next time kita sama Bung Bedi, saya bersama Bung Bedi akan menelusuri Wadas Kelir yang ada di Danaraja. Ya. Kita bisa lihat dulu sekeliling wilayah Wadas Ampar, dan kita akan melewati satu gerbang yang menurut orang Cawitali itu ini adalah gerbang yang unik. Gerbang menuju ke Wadas Ampar, wilayah bawah Wadas Ampar itu di mana kita akan melewati dua buah batu besar yang membentuk seperti pintu, dan kita akan coba bersama Bung Bedi menuju ke sana. Ayo Bung Bedi. Ini adalah dua batu besar yang membentuk seperti pintu dan menuju ke lokasi wilayah atas Wadas Ampar. Karena kita nanti akan menuju ke air terjun yang memang murni melintasi lapisan batu Wadas Ampar, dan di bawah sana juga kita nanti akan ketemu dengan seperti di atas tadi saya kasih tahu ada kedung perahu. Di bawah setelah aliran air terjun itu kita bisa melihat genangan air yang lumayan bagus dan eksotis. Tapi dibalik keindahan dan eksotisme wilayah Wadas Ampar, kita harus tetap menjaga etika kita, menjaga tingkah laku kita selama berada di Wadas Ampar ini. Karena kita manusia tidak bisa melihat apa yang berada di sini, tetapi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sini melihat kita di sini. Jadi kita harus tetap menjaga etika, menjaga adab, menjaga sopan santun. Dan kita akan masuk ke pintu gerbang ini. Ayo Bung Bedi, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sampai di ujung paling bawah Wadas Ampar, dan saya bersama Bung Bedi berada di atas hamparan batu yang begitu luas, ya. Bisa kita lihat dari ujung sini ke ujung sana, ya. Dan kalau kita lihat kontur daripada aliran sungai ini, sepertinya ini membentuk sebuah patahan. Tetapi ya wallahu alam, ya. Tapi kita mengasumsikan ini sebagai aliran air yang memang melintasi hamparan batu, dan kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah gerusan, ya, yang kemudian melengkung ke bawah dan menjadi kedungan atau semacam balongan, ya. Dan panjang balongan di alur bawah ini itu sekitar antara 60
ya, 60 atau minimal 50 meter jaraknya dari ujung air terjun sana, air terjun Wadas Ampar. Dan kedalamannya dari sini ke bawah itu sekitar 12 meter atau 10 meter, 12 meter ke bawah sana. Jadi ini adalah satu pemandangan yang sangat eksotis ya. Jadi kalau kita berada di sini kita akan merasakan sesuatu yang lain. Ada hawa yang memang ditimbulkan dari keberadaan batu Wadas Ampar ini. Dan sekarang saya tepat berada jam 12 siang, tapi di sini tidak begitu panas dan juga tidak terasa dingin karena memang aura daripada tempat ini memang luar biasa. Jadi kita hanya merasakan kelembaban yang biasa terjadi di tempat-tempat seperti ini. Saya akan coba bersama Bung Bedi untuk melihat kedalaman daripada air terjun Wadas Ampar yang saya bilang tadi panjang 50 meter dan kedalaman dari titik atas itu sekitar 12 meter. Ayo Bung Bedi kita lihat. Saya akan coba mendekat. Inilah ekspedisi saya bersama Bung Bedi ya. Jadi ini adalah lokasi Wadas Ampar ya, yang berada di wilayah Desa Cawitali yang berbatasan dengan Desa Cenggini ya, tepatnya di Duku Balong. Barangkali ada yang mau berkunjung ke lokasi ini, saya persilahkan, tetapi saya ingatkan kembali bahwa kita manusia tidak bisa melihat makhluk ciptaan Allah yang lain yang bersifat gaib ya, karena di sini kita meyakini bahwa di tempat ini itu ada beberapa makhluk-makhluk seperti wewe gombel, genderuwo dan juga hantu air. Dan banyak sekali orang-orang yang memang sudah membuktikan sendiri keberadaan makhluk tersebut. Jadi untuk teman, saudara, sahabat, penjelajah, barangkali ada yang mau datang ke lokasi Wadas Ampar ini, menghubungi orang terdekat, baik di Dukuh Kerajaan ya, ataupun bisa menghubungi saya untuk minta diantarkan ke sini. Tujuannya adalah kita harus tetap menjaga etika, menjaga sopan santun di tempat yang akan kita singgahi atau kita eksplor seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup, hanya itu pesan saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus ini ya, pulangnya lewat sini lagi ya. Masuknya lewat sini ya, kita pulangnya lewat sini. Ya, ya. Karena ini merupakan gerbang yang konon adalah gerbang gaib. Jadi tadi kita berangkat lewat sini, pulang juga harus lewat sini seperti